Selamat pagi, saya sampaikan. Perkenalkan, saya Iketut Elisa Serawan, salah satu calon guru penggerak Angkatan 10. Pada pagi ini, saya akan melakukan wawancara untuk melaksanakan tugas pra-observasi dalam kegiatan supervisor mengamati rekan kerja melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Sinta Kusuma Wardani. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Banjar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Eli. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Sama. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, mudah-mudahan Ibu tidak keberatan untuk saya lakukan wawancara. Tidak Pak. Ya, terima kasih Ibu. Baik Ibu. Saya ingin mengetahui bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran biologi di kelas. Nah, pada saat nanti saya akan mengobservasi Ibu, kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan? Ya, terima kasih Pak Eli untuk kesempatannya bisa wawancara bersama. Jadi materi pertama yang akan saya berikan kepada siswa kelas 10 yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, apakah boleh saya tahu tujuan dari pembelajaran itu apa kira-kira? Baik, untuk tujuan pembelajarannya ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan dan mendeskripsikan mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan observasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman hayati di tempat tinggal masing-masing melalui kegiatan observasi. Iya, berarti ada dua tujuan Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran itu, untuk mencapai tujuan yang telah Ibu sampaikan tadi, nah, kira-kira model apa yang nanti Ibu gunakan dalam pembelajaran? Baik, untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu discovery learning Pak. Discovery learning. Nah, boleh tahu metodenya, Bu? Untuk metodenya ada metode observasi. Observasi ya. Iya, kemudian diskusi kelompok dan ceramah. Diskusi kelompok dan ceramah. Baik, Ibu. Nah, kemudian untuk mengefektifkan pembelajaran, apakah Ibu di dalam pembelajaran nanti menggunakan media pembelajaran? Ya, menggunakan Pak. Iya. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama LCD proyektor. LCD ya. Kemudian menampilkan juga PowerPoint. PowerPoint dan ya. dilengkapi dengan LKPD. LKPD. Nah, baik. Kemudian saya ingin tahu apakah sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan meluangkan waktu untuk melaksanakan asesmen diagnostik dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik Pak. Saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Apakah materi baru yang akan saya ajarkan itu nantinya bisa diterima oleh siswa begitu. Jadi semacam ingin mengetahui kemampuan dasar dari siswa. Kemampuan dasar, ya bagus, betul sekali Bu. Nah, kemudian Ibu, kita lanjut ya. Tadi metode sudah, model sudah, kemudian media pembelajaran sudah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan nanti kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Ya, baik. Untuk langkah pembelajarannya ada 3 komponen inti Pak. Yang pertama ada pembukaan, kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan terakhir penutup. Untuk di pendahuluan seperti biasa saya mengucapkan salam dulu, kemudian mengecek kehadiran siswa, selanjutnya mengecek juga kebersihan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk, selanjutnya menyampaikan persepsi, memberikan motivasi terkait dengan materi yang akan dipelajari, setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan masuk ke materi. Masuk ke materi, ya. Nah, pada isinya gimana, Bu? Oh ya, untuk di isinya saya menugaskan siswa mencari kelompoknya masing-masing berdasarkan pengelompokan yang sudah dilakukan sebelumnya, yang dilihat dari hasil asesmen diagnostik, di mana yang kemampuannya
bagus itu disebar merata di setiap kelompok. Selain itu juga memperhatikan kesetaraan gender laki dan perempuannya. Setelah membentuk kelompok, selanjutnya membagikan LKPD, Pak. Selanjutnya siswa melakukan diskusi terkait tagihan yang ada di LKPD. Setelah itu guru melakukan asesmen formatif berkeliling ke setiap kelompok untuk mengetahui kinerja ataupun diskusi yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, karena ini kegiatannya observasi, Pak, di luar kelas begitu. Jadi siswanya observasi di luar kelas, setelah itu kembali ke kelas. Setelah kembali ke kelas itu siap untuk melakukan presentasi, menyampaikan hasil dari diskusi yang dilakukan oleh setiap kelompok. Mungkin saya selipkan nanti berupa ice breaking untuk meningkatkan fokus siswa terhadap pelajaran begitu. Setelah itu, setelah selesai presentasi, guru bersama siswa mensamakan persepsi begitu terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Itu sih, Pak, di kegiatan inti. Di kegiatan inti ya. Selanjutnya untuk di kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran. Setelah itu guru memberikan post test. Selanjutnya guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru bersama siswa mengucapkan salam penutup. Salam. Iya. Baik Ibu, kalau bisa saya tangkap tadi bahwa dalam kegiatan itu di bagian inti Ibu akan melakukan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, karena ini adalah merupakan observasi. Ya, kira-kira berapa jam pelajaran nanti yang Ibu manfaatkan? Untuk di modul itu 2 jam pelajaran, Pak. 2 jam pelajaran. Ya, jadi 90 menit, di mana distribusi waktunya untuk pembukaan itu 10 menit. Untuk kegiatan inti itu 60 menit. 60. Ya, di kegiatan penutup 20 menit. 20 menit. Ya. Baik. Nah, nanti Ibu akan selingi dengan ice breaking ya pada bagian inti. Ya, baik, mudah-mudahan dengan 2 JP semua yang Ibu sampaikan ini bisa tercover ya, bisa selesai. Nah, saya kira sudah lengkap ya yang saya butuhkan. Tinggal nanti kita lanjutkan, saya akan lanjutkan melakukan observasi di kelas. Mudah-mudahan Ibu tidak keberatan untuk saya observasi dalam pembelajaran di kelas nanti. Tidak, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.
Kantil weh. Iya anjir berarti bang. Ya baik, semuanya sudah melakukan observasi. Ya, silakan sekarang dilanjutkan membuat LKPD-nya, dijawab semua soal yang ada. Ya. Setelah itu kita presentasikan hasilnya pada setiap kelompok. Baik, sebelum kita melakukan presentasi, kita kembalikan dulu fokus kalian. Jadi melakukan ice breaking. Siang, pagi, malam, pagi, siang. Baik, sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik. Kembali saya akan mengajak Ibu Sinta Kusuma Wardani, guru biologi SMA Negeri 2 Banjar, untuk melakukan kegiatan kucing. Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi Pak Edi. Ya, sekarang kita sudah melangkah pada pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi. Saya sudah bertanya kepada Ibu tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi pada tanggal 22 Agustus 2024. Nah, ada beberapa hal yang kemarin kita menjadi pengembangan dalam pengamatan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran berkolaborasi, kemudian pembelajaran dengan pemanfaatan media teknologi, kemudian pemanfaatan waktu pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Nah, itu yang menjadi kita pengembangan dalam observasi kemarin, area pengembangan. Nah, dalam kegiatan itu kira-kira masih adakah yang Ibu rasakan perlu dikembangkan lagi dalam kegiatan pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Erik sudah menjadikan saya sebagai guru observannya. Jadi pada tahap yang sudah kita lalui dari pra-observasi, kemudian observasi sampai sekarang ke pasca observasi yang nanti dilanjutkan dengan refleksi. Untuk waktu observasi itu yang kiranya areal pengembangan yang sudah kita sepakati pertama itu yang masih perlu dikembangkan adalah di perencanaan tentang waktunya Pak. Pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu. Mungkin di sana saya masih kelabakan juga, kekurangan waktu meskipun di modul itu sudah diatur misalnya intinya berapa menit, di kegiatan pendahuluan inti dan penutup berapa menit sudah disetting sedemikian rupa sampai di presentasi setiap kelompok itu sudah saya rencanakan sebenarnya. Tapi ketika action gitu Pak, waktunya molor, jadi saya kekurangan waktu di situ untuk presentasinya. Mungkin belum semua kelompok bisa presentasi seperti itu. Itu sih Pak yang masih saya rasa masih kurang. Iya, benar ya. Kemarin ada beberapa kelompok yang masih belum sempat presentasi karena waktu sudah selesai. Nah, dalam kegiatan itu biar itu tidak terjadi lagi, kira-kira strategi apa yang Ibu Sinta gunakan? Untuk strateginya kemarin tujuan pembelajarannya kan ada 2 Pak ya. Yeah. Mungkin untuk tagihan di tujuan pembelajarannya itu bisa dikurangi. Yeah. Mungkin hanya satu saja, gitu difokuskan pada satu tujuan pembelajaran. Itu sih mungkin Pak alternatifnya. Ya, tagihan dikurangi. Berarti sama dengan di LKPD juga dikurangi terkait dengan itu ya. Ya, sehingga waktu yang diperlukan oleh siswa itu lebih minimal gitu. Baik Bu Sinta, kira-kira dari tagihan dikurangi, ada nggak strategi lain mungkin yang Ibu bayangkan biar tidak punya satu saja? Mungkin selain itu saya akan
lebih melihat karakteristik peserta didik di setiap kelas, Pak. Karena mungkin nggak semua kelas cocok diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu melakukan kegiatan observasi. Dan itu salah satunya. Jadi memilih kelas yang sesuai untuk modul itu, yaitu dengan melakukan observasi. Terus yang kedua, mungkin kegiatan observasinya itu diganti dengan studi literatur, seperti hanya mencari di internet atau di buku. Jadi mereka tidak keluar kelas seperti itu, Pak. Kemarin mungkin di luar kelas itu yang lebih longgar waktunya. Anak-anak juga antusias kan melihat beberapa keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah. Itu sih mungkin. Iya, berarti ada kurang lebih nih ada 3 strategi yang akan Ibu gunakan mengantisipasi kurang maksimalnya pemanfaatan waktu pada saat pembelajaran. Nah, itu ada tagihan akan dikurangi, kemudian karakteristik berdasarkan peserta didik, kemudian ada studi literatur. Jadi siswa tidak keluar melakukan observasi ya. Nah, kira-kira sebelum strategi ini yang Ibu lakukan, pembelajaran yang sudah berjalan itu kalau boleh dikatakan ada level 1 sampai level 10, Ibu ada di level berapa yang sudah dilaksanakan kemarin? Menurut saya, Pak, ya. Saya di 1 sampai 10. 1 sampai 10. 8. Iya, baik. Berarti Ibu sudah ada di level 8. Nah, kira-kira nanti mudah-mudahan dengan penerapan strategi yang baru ini, Ibu bisa ada di level 9 bahkan 10. Ya, jadi bisa maksimal ya dalam pemanfaatan waktu. Nah, boleh saya tahu kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan atau melaksanakan strategi baru ini di kelas tersebut? Di kelas yang sama atau kelas yang berbeda? Yang sama? Yang sama. Mungkin minggu depan bisa. Minggu depan? Iya. Cuma dengan materi yang berbeda. Iya. Tapi tetap kan dengan ada kolaborasi, siswa dikelompokkan. Oh, maksudnya penerapan strategi yang khusus untuk waktu aja. Oh, iya. Berarti minggu depan. Baik. Minggu depan masih tetap menggunakan media pembelajaran teknologi digital. Ya. Baik, Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tapi boleh saya tahu sebelum ditutup, manfaat dari kegiatan kita bincang-bincang seperti ini, apakah yang Ibu rasakan? Pertama yang saya rasakan, jadi terinspirasi, Pak. Terbuka pikirannya begitu, bahwa kita harus senantiasa terus belajar untuk membuat hal-hal yang baru untuk dalam proses mengajar. Tidak boleh kita monoton, harus itu aja yang diajarkan, harus berinovasi. Iya. Bermanfaat sekali kegiatan ini. Baik, luar biasa Bu ya. Sudah terinspirasi, terbuka dari kegiatan ini. Nah, saya sendiri selaku CGP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta, terutama yang saya hormati Bapak pengajar praktek dalam hal ini berkesempatan hadir mendampingi kegiatan pada pendampingan PI 5. Terima kasih Bu Sinta, saya sampaikan. Mudah-mudahan besok-besok tidak bosan-bosan lagi melaksanakan kegiatan coaching.